Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa-siswi SMK Nurul Azhar. Perkenalkan, saya Fida Ismianti SPD. Saya wali kelas 12 SMK. Saya mengajar mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan dan Komputer Jaringan Dasar. Di sini saya akan menyampaikan materi MPLS, yaitu tentang kesadaran hukum. Jadi, apa yang dimaksud kesadaran hukum? Kesadaran hukum adalah interdependensi atau interpenetrasi yang berorientasi pada akunya dan kaminya manusia menurut Surjono Sukanto tahun 1982 pada bukunya halaman 150 sampai 151. Kesadaran hukum itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perasaan hukum dan kesadaran hukum. Pertama, perasaan hukum yaitu penilaian serta-merta yang dilakukan masyarakat terhadap hukum tersebut. Yang kedua, kesadaran hukum yang datang dari orang yang mengerti ilmu hukum terdapat di penilaian hukum tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, ada indikator-indikator hukum. Yang pertama, kita harus mengetahui pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum. Jadi, kita harus tahu dulu peraturan-peraturan hukum apa saja tentang peraturan-peraturan hukum. Yang kedua, kita harus tahu tentang isi peraturan hukum tersebut. Setelah kita tahu tentang peraturan hukum apa saja, kita harus tahu tentang isi peraturan hukum tersebut seperti apa, pasal atau bunyinya. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, sikap kita terhadap isi peraturan hukum tersebut. Jadi setelah kita mengetahui pengetahuan, kita mengetahui isi, jadi bagaimana sikap kita terhadap peraturan hukum tersebut. Yang keempat yaitu perilaku atau pola perilaku kita terhadap peraturan hukum tersebut. Setelah kita mengetahui hukum tersebut, bagaimana pola perilaku kita terhadap hukum tersebut. Yang selanjutnya ada kesadaran hukum. Jadi kesadaran hukum tentang pengetahuan hukum. Di sini pengetahuan hukum yaitu bila suatu perundang-undangan telah digunakan dan diterbitkan menurut prosedur dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan ini berlaku. Kemudian timbul asumsi setiap masyarakat dianggap mengetahui tentang adanya undang-undang tersebut. Jadi pengetahuan hukum itu nomor 1 ya. Yang kedua, setelah kita tahu pengetahuan hukum, kita harus kepemahaman. Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal ini belum memadai. Jadi setelah kita tahu pengetahuan hukum, kita harus paham tentang hukum tersebut. Kalau kita tahu tapi kita tidak memahaminya, maka ini dirasa masih belum memadai atau masih kurang. Yang selanjutnya penataan hukum. Jadi penataan hukum adalah seorang warga atau masyarakat yang mentaati hukum karena berbagai sebab-sebab. Sebab-sebab yang dimaksudnya itu dapat dicontohkan seperti berikut. Misalnya, takut karena sanksi negatif. Jadi seseorang itu bisa takut terhadap sanksi negatif karena melanggar hukum. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan rekan kerja atau penguasa seperti bos. Yang ketiga, untuk mentaati peraturan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Yang keempat, kepentingannya terjamin. Jadi itu adalah dalam penataan hukum. Selanjutnya ada pengharapan terhadap hukum. Jadi setelah kita melakukan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, jadi ada harapan kita itu yang terjadi apa yang dihukum. Jadi suatu norma atau hukum itu adalah yang ada di warga masyarakat apabila mengetahui, memahami. Jadi pengharapan terhadap hukum adalah apabila warga itu memahami, mengetahui tentang dan mentaati tentang hukum tersebut. Artinya dia benar-benar merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban. Jadi kesadaran terhadap warga itu, jadi setelah dia tahu, memahami, mentaati tentang arti pentingnya hukum tersebut, maka pasti tidak akan ada orang yang berani melanggar hukum kalau dia tahu tentang tata tertibnya. Seperti misalnya seorang pelajar yang berada di sekolah, dia melanggar
tata tertib sekolah. Misalnya di sekolah tidak boleh memakai celana jeans. Pelajar itu datang memakai celana jeans ke dalam sekolah mengikuti pelajaran. Nah, sekolah berhak memulangkan seorang pelajar tersebut karena dia melanggar tata tertib sekolah tersebut, seperti itu. Yang kelima, peningkatan kesadaran hukum. Untuk peningkatan kesadaran hukum di sini harus diadakan penyuluhan atau penerangan terhadap hukum sebagai bayangan atau sebagai pembelajaran. Jadi pentingnya itu setelah kita ada tadi, setelah mengetahui, memahami, mentaati, jadi pentingnya itu kesadaran hukum itu di sini. Peningkatan. Jadi lebih meningkatkan. Sekarang ini banyak orang yang kurang sadar atau kurang peningkatan hukumnya, lebih cuek mungkin ya dibanding dengan yang banyak sekarang itu di lingkungan masyarakat itu banyak orang yang cuek atau tidak sadar hukum. Dia sadar hukum tapi tidak mau mentaati hukum tersebut. Yang di sini ada hukum itu ada pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yaitu menurut sistem kitab undang-undang atau KUHP ya, bisa disingkat. Jadi ada memuatnya dalam rumusan tindak pidana undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang pidana, kejahatan telah mengandung sifat tercela. Nah, jadi kejahatan itu mengandung sifat yang tercela, yakni pada masyarakat untuk melewati hukum. Sebaliknya, sifat tercela itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian undang-undang. Jadi banyak dibuat hukum tapi banyak juga hukum yang dilanggar. Jenis pelanggaran yaitu ada pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Apa saja jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yaitu pada UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban bagi pengguna dan penyelenggara jalan. Di sini ada pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor. Jadi setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor wajib melengkapi apa saja yang harus dia lengkapi. Misalnya kayak keamanan, dia harus menggunakan seperti sabuk. Ini pada roda 2 atau roda 4 ya, sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan helm dan rompi. Di sini ada peraturan larangan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan memasang perlengkapan yang dapat mengganggu. Jadi kendaraan bermotor atau roda 4 itu dilarang menggunakan hal-hal yang berlebihan atau barang-barang benda yang berlebihan di dalam kendaraannya karena dapat mengganggu keselamatan mereka di jalan. Di sini ada peraturan. Penggunaan jalan wajib mematuhi pemerintah yang diberikan oleh petugas kepolisian yaitu pasal 104 ayat 3 tentang memberhentikan arus lalu lintas dan atau pengguna jalan, memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus, mempercepat arus lalu lintas, memperlambat arus lalu lintas, dan mengalihkan arah lalu lintas. Ini tugasnya pengamanan jalan atau polantas. Setiap orang mengemudikan kendaraan motor di dalam wajib. Ini hal-hal yang harus dipatuhi dalam berkendaraan. 1. Taat terhadap rambu-rambu lalu lintas, marka jelas, alat pemberi isyarat lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimal atau minimal, dan tata cara penggandengan dan penempatan kendaraan lain. Yang selanjutnya, larangan pengendaraan kendaraan bermotor. Pengendaraan kendaraan bermotor tidak dilarang. Yang pertama, dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik. Jadi misalnya motor yang mogok itu tidak sengaja, maka itu diperbolehkan untuk menarik motor. Yang kedua, mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangi atau membahayakan pengguna jalan.
Yang selanjutnya, menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan. Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas. Ini berkewajiban yaitu setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan. Nah, ini yang paling penting dalam setiap jalanan, misalnya kayak kita berjalan di suatu daerah. Itu harus pentingnya itu rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, dan masih kurangnya sekitar jalan itu masih banyak kurangnya penerangan jalan. Jadi sehingga banyak rawan kecelakaan di daerah-daerah terpencil tertentu. Nih, yang terjadi pelanggaran hukum oleh pelajar. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pelajar adalah anak-anak sekolah, terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan, anak didik atau murid siswa. Dalam hubungan dengan proses belajar mengajar pendidikan, jadi sangat penting peranan hukum sebagai pelajar itu. Di sini ada fase-fase perkembangan. Jadi sebelum kita ketahui tentang apa saja hukum tentang pelajar, kita harus tahu fase-fase pada anak-anak untuk mengetahui pelanggaran lalu lintas. Jadi ada masa usia prasekolah itu usia 0 sampai 6 tahun, usia prasekolah dasar ada usia 6 sampai 12 tahun, usia sekolah menengah ada 12 sampai 16 tahun, dan masa usia siswa 16 tahun sampai 25 tahun. Masa usia sekolah menengah bertepatan dengan masa-masa remaja. Masa remaja merupakan masa yang banyak menarik perhatian. Jadi masa-masa remaja itu banyak hal-hal yang mereka ingin tahu. Makanya banyak sekarang seorang pelajar remaja diperbolehkan memakai motor sama orang tuanya, tapi kurangnya sistem keamanan yang diberikan orang tua itu. Misalnya siswa tersebut itu belum punya miliki SIM, kendaraannya masih kurang, misalnya kurang spion, tidak memakai helm. Ya, itu yang harus diperhatikan dalam kita berkendara atau sebagai pelajar, dan harus dipatuhi atau diingat sebagai orang tua. Di sini ada anak-anak yang berusia kurang dari 16 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tua. Kalau ia melanggar hukum pidana, maka yang harus menerima hukumannya adalah orang tua tersebut. Jadi dimaksud anak di bawah umur. Makanya sebagai pelajar, untuk anak siswa-siswi yang masih umurnya kurang di bawah 16 tahun, dimohon untuk tidak membawa kendaraan pribadi yang bisa membahayakan. Sekiranya memang harus mengendarakan atau bawa kendaraan, harus tetap keamanannya terjaga sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi pengemudi dan bagi orang tua yang membiarkan anaknya untuk berkendara. Ada di sini yaitu menurut M. Gold dan Joe Petriono, yaitu sebagai berikut. Kenakalan anak-anak adalah tindakan seorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan diketahui oleh anak itu sendiri. Melanggar hukum dan diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatan itu sempat diketahui oleh petugas hukum, ia dikenakan hukum. Jadi ketika anak-anak tersebut nakal, dia itu sudah masuk masa-masanya tahu tentang hukum, tetapi dia tidak mentaati hukum, maka dia wajib mengenakan sanksi atau dikenakan hukuman. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar melakukan pelanggaran. Ini yang harus kita ketahui, yaitu pentingnya nilai dan moral. Setelah ada nilai, pasti ada moral. Jadi kita yang pertama harus tahu tentang sadar hukum tersebut, baru kita mengaplikasikan pengetahuan kita tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya sekarang itu atau faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan nilai dan moral sikap individu yang mencakup aspek psikologis, yaitu dari sosial, budaya, dan fisik kebendaan, baik yang terdapat pada lingkungan keluarga dan sekolah dan maupun masyarakat. Kondisi psikologis pula atau interaksi pada pola kehidupan beragama dan masyarakat mempengaruhi nilai moral dan sikap individu
dalam pertumbuh kembang. Remaja yang tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang penuh rasa aman, maka psikologisnya itu akan baik, tidak terganggu, dan dia mengetahui atau taat peraturan. Sedangkan kondisi anak psikologis yang lingkungannya tidak aman atau lingkungannya berada di tempat-tempat yang sulit jangkauan keamanan, maka psikologisnya akan terganggu. Dia tidak akan sadar hukum dan dia akan bebas mau melakukan pelanggaran hukum, dia tidak peduli tentang hukum. Di sini ada menurut Jason, dalam kenyataan banyak sekali faktor yang menyebabkan kenakalan remaja maupun kelainan perilaku. Pada umumnya, berbagai teori mencoba menjelaskan penyebab kenakalan remaja. Ya, saya ambil satu teori aja ya, dari Social Discography of the Nation, yaitu kaum positifis pada umumnya lebih mengutamakan faktor budaya. Jadi menurut Social Disorganization bahwa faktor budaya itu lebih penting. Jadi ia bisa menyebabkan kenakalan remaja adalah berkurangnya atau menghilangnya pranata-pranata atau nilai-nilai yang ada pada masyarakat selama ini, sehingga menjaga keseimbangan atau harmoni dalam masyarakat. Orang tua yang sibuk dan guru yang kelebihan beban. Jadi orang tua yang sibuk sehingga guru yang kelebihan beban, misalnya gurunya mengajar semua mata pelajaran sehingga dia tidak fokus terhadap siswa atau pelajarnya itu, maka menyebabkan siswa tersebut lebih sering mentaati atau melanggar peraturan. Yang selanjutnya yaitu yang paling penting dalam kesadaran hukum, yaitu sikap orang tua dan dampaknya terhadap kepribadian anak. Kenapa kita penting? Karena penting peranan keluarga itu lebih penting, terutama ya karena kehidupan itu lingkungan sosial, dan lingkungan sosial itu sangat penting di dalam berkeluarga untuk orang bisa tahu tentang juga sadar hukum. Jadi pola perlakuan orang tua misalnya overprotection atau terlalu melindungi, sehingga perilaku orang tua kontak yang berlebihan, perawatan, pemberian bantuan kepada anak terus menerus. Jadi perhatian yang terlalu berlebih itu, maka akan timbullah sikap anaknya seperti ini, perasaan tidak aman, agresif dan dengki. Jadi dalam hatinya itu ada perasaan yang tidak aman, jadi merasa selalu dikekang dan agresif, dia tidak mau diam atau dia menimbulkan kedengkian dalam hatinya, tidak menerima dengan perilaku orang tua tersebut, mudah merasa gugup, melarikan diri dari kenyataan, tidak bertanggung jawab, dan suka bergantung pada orang lain. Itu dampaknya. Yang selanjutnya ada sikap orang tua pembolehan. Jadi orang tua itu membolehkan apa saja anaknya, misalnya minta motor, tapi wayahnya itu anaknya itu belum masuk usia untuk berkendara, belum memiliki SIM, maka itu akan timbul tingkah atau pola perilaku anak pandai mencari jalan keluar. Jadi tidak sabaran, jadi menuntut, jadi ingin berlebih, ingin ini, ingin itu, karena orangnya itu, tuanya itu membolehkan apa saja kepada anaknya. Yang selanjutnya ada rejection atau penolakan. Orang tua ya bersikap masa bodoh. Tadi yang pertama ada orang tua yang overprotective, yang kedua ada orang tua yang selalu membolehkan, yang ketiga ada orang tua yang selalu melakukan penolakan atau tidak peduli dengan anak, berperilaku kurang baik atau menampilkan sikap permusuhan. Yang akan timbul dalam perilaku anak adalah agresif. Dia lebih mudah marah, dia mudah gelisah, tidak patuh, keras kepala. Itu yang akan timbul jika orang tuanya itu tidak mempedulikan anak tersebut. Ya, jadi di sini ada dampak selanjutnya, yaitu dampak parenting style terhadap perilaku anak. Tadi ada dampak perilaku terhadap orang tua kepada anaknya, sekarang ada perilaku pentingnya orang tua terhadap perilaku anak.
Ada permisif, saya ambil contohnya ada ya. Permisif, sikap acceptance-nya yaitu tinggi namun kontrolnya rendah, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyatakan. Jadi orang tua selalu ingin anaknya itu lebih tinggi dibanding teman-temannya. Terus memberikan kebebasan kepada anak untuk menyatakan apa yang keinginannya. Yang pertama, sikap anak itu akan impulsif dan agresif, jadi akan tidak teratur. Jadi kadang dia gelisah, kadang dia merasa tidak aman. Yang kedua yaitu suka memberontak. Dia tidak bisa diperintah atau tidak bisa diatur. Jadi dia tidak bertentangan dengan keinginannya, itu dia akan marah. Selanjutnya ada latar belakang keluarga, seperti orang tua atau broken home. Situasi yang memaksa orang tua kerja seharian. Jadi setelah di sini dampak orang tua sangat penting. Kenapa atau broken home? Karena orang tua kerja seharian, misalnya orang tuanya hanya untuk memenuhi materi seorang anak atau kita, maka anak itu akan timbul rasa dendam, tidak dipedulikan, akan merasa mudah marah, gelisah. Itu yang akan terjadi pada anak-anak. Yang selanjutnya, nah itu akan timbul tadi adalah jadi menjadi tidak harmonis. Yang selanjutnya ada pengaruh status ekonomi terhadap kepribadian remaja. Orang tua, bahwa orang tua dari status ekonomi rendah cenderung lebih menekankan kepatuhan pada figur-figur mempunyai otoritas. Jadi kepada status ekonomi yang tinggi itu lebih cuek terhadap peraturan, sedangkan pada status ekonomi yang rendah orang tua itu lebih mementingkan kesadaran pada anak-anak tersebut. Ya, mungkin sekian materi kesadaran hukum dari saya. Lebih jelasnya mungkin nanti bisa kita dilakukan pada pembelajaran di tanggal Rabu 22 Juli. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.